Pernah kebayang nggak? Ada orang yang doanya itu spesial banget, sampai-sampai dia dikasih berkah yang kelihatannya hampir mustahil. Nah, ini kisah tentang seorang pria yang hidupnya jadi bukti nyata dari sebuah doa yang dijawab langsung. Yuk kita selami bareng kisah yang super inspiratif ini. Bayangin deh, orang ini diberkahi lebih dari 100 anak dan cucu. 100 lebih. Bukan cuma keluarga besar lagi namanya, ini udah kayak satu kampung sendiri. Bener-bener berkah keturunan yang luar biasa kan? Eh, tapi tunggu dulu, berkahnya nggak berhenti di situ. Kekayaannya juga melimpah ruah. Kebun-kebunnya nih, yang normalnya panen sekali setahun, ini bisa panen 2 kali dalam setahun. Secara ajaib loh ya, beneran ajaib. Dan yang terakhir, ini juga nggak kalah keren loh, umurnya. Dia dikasih umur yang panjang banget, lebih dari 100 tahun. Coba bayangin, bisa ngelihat anak cucu, cicit tumbuh besar di sekelilingnya. Itu anugerah waktu yang nggak ternilai sih. Oke, jadi siapa sih orang ini? Siapa sosok yang seberuntung itu sampai dapat doa yang begitu spesial langsung dari Nabi Muhammad SAW? Nah, di bagian ini kita akan bongkar ceritanya. Kisah di balik doa yang dijawab ini, dan gimana semua berkah luar biasa tadi bisa terjadi. Orang itu namanya Anas bin Malik. Dan kisahnya dimulai dari sebuah momen yang luar biasa dari ibunya, Ummu Sulaim. Waktu Anas baru umur 9 tahun, ibunya membawa dia ke hadapan Nabi dan bilang, "Wahai Rasulullah, ini anakku, Anas. Aku serahkan dia untuk melayanimu." Wow, itu sebuah penyerahan total dari seorang ibu ya. Nah, hubungan inilah, hubungan antara seorang anak kecil yang jadi pelayan dengan pemimpinnya, yang jadi kunci dari semua berkah yang dia dapat. Yuk kita lihat lebih dalam lagi. Jadi, selama 10 tahun penuh, dari umur 9 sampai 19 tahun, ini kan masa-masa emas pertumbuhan seorang anak ya. Anas itu selalu ada di sisi Nabi. Dia bukan sekedar pelayan loh, tapi dia itu ibarat murid yang menyerap semuanya. Ngurusin kebutuhan sehari-hari, sambil ngamatin setiap detail akhlak Nabi, bener-bener belajar langsung dari sumbernya. Coba deh, dengerin kesaksian langsung dari Anas bin Malik sendiri. Dia bilang, selama 10 tahun aku melayani beliau, beliau tidak pernah sekalipun berkata, "Uf" atau "ah" padaku. Beliau juga nggak pernah nanya, "Kenapa kamu melakukan itu?" atau "Kenapa kamu tidak melakukan ini?" Bayangin, 10 tahun, konsisten kayak gitu ke seorang anak kecil. Itu bukan sekedar sopan santun biasa, ini level kesabaran dan kebaikan yang luar biasa. Ada satu cerita lagi nih yang keren banget buat gambarin ini. Suatu hari Nabi nyuruh Anas buat satu urusan. Tapi namanya juga anak-anak ya. Di tengah jalan dia malah keasyikan main sama teman-temannya. Lupa deh sama tugasnya. Nah pas Nabi nemuin dia, apa yang terjadi? Beliau nggak marah sama sekali. Malah dengan super lembut beliau manggil dia dengan panggilan kesayangan. "Wahai Unais, kamu sudah pergi ke tempat yang aku suruh?" Bukan marah, tapi nanya baik-baik. Ini kepemimpinan yang mendidik banget, bukan menghakimi. Nah, kisah Anas ini bukan cuma sekedar cerita tentang satu orang loh. Ini ngajarin kita prinsip yang universal banget tentang etika kita ke orang-orang yang membantu kita, entah itu di rumah atau di tempat kerja. Lihat deh perbandingannya, kontras banget kan? Ada model kepemimpinan dari Nabi yang ngajarin kita untuk memperlakukan orang yang membantu kita itu ya kayak saudara sendiri. Mereka di bawah tanggung jawab kita. Nah, bandingin sama sikap zaman dulu yang suka meremehkan dan mandang rendah mereka. Poin pentingnya di sini tuh soal martabat dan persaudaraan. Ini ide yang revolusioner banget pada zamannya dan jujur masih relevan banget sampai sekarang. Dan prinsip ini dijabarkan lebih detail lagi jadi 4 poin utama. 1. Kasih mereka makan dari apa yang kita makan. 2. Kasih mereka pakaian dari yang kita pakai. 3. Jangan kasih mereka kerjaan yang terlalu berat, yang di luar batas kemampuan mereka. Dan yang keempat, kalaupun tugasnya berat, ya kita bantu. Jadi ini bukan cuma soal gaji, tapi soal kepedulian yang tulus. Soal maaf memaafkan juga, ajarannya itu luar biasa. Ada seorang sahabat yang nanya, sampai berapa kali sih kita harus maafin kesalahan kecil pegawai kita? Jawabannya, maafkan dia sampai 70 kali. Ini benar-benar nunjukin kalau budaya yang mau dibangun itu budaya memaafkan dan memperbaiki, bukan budaya menghukum. Oke, kita balik lagi ke Anas. Semua didikan yang penuh kebaikan dan rasa hormat ini benar-benar membentuk dia seumur hidupnya. Dia jadi salah satu pilar penting di komunitasnya. Jadi, karena dididikan langsung dari Nabi,
Anas itu bukan cuma jadi orang yang nerima berkah, tapi dia juga jadi sumber ilmu. Dia tumbuh jadi ulama besar, meriwayatkan ribuan hadis. Dia juga terkenal soleh banget, bahkan sholatnya disebut paling mirip sama cara sholatnya Nabi. Dan yang paling keren, dia sendiri jadi kayak cerminan dari gurunya. Doanya juga dikabulkan oleh Allah. Ada satu cerita lagi nih yang nunjukin betapa istimewanya beliau. Jadi suatu ketika, daerah tempat tinggalnya itu dilanda kekeringan yang parah banget. Tanah kering kerontang, semua orang susah. Nah, di tengah kondisi yang sulit itu, Anas bin Malik keluar ke sebuah lapangan. Dia sholat 2 rakaat, terus mengangkat kedua tangannya ke langit, berdoa minta hujan. Dan disinilah keajaiban terjadi. Tiba-tiba muncul awan dan hujan pun turun. Tapi anehnya hujan itu turun cuman di atas tanah milik Anas, cuman di kebunnya dia. Daerah sekitarnya tetap kering. Ini bukti nyata banget kan, seberapa dekat hubungan beliau dengan Sang Pencipta. Jadi, dari semua kisah luar biasa tadi, apa sih pelajarannya buat kita? Apa yang bisa kita bawa pulang ke kehidupan kita sehari-hari? Nah, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama adalah ini. Gimana caranya kita bisa meniru level kebaikan dan rasa hormat yang sedalam ini dalam interaksi kita sehari-hari? Entah itu sama rekan kerja, sama keluarga di rumah, atau sama tim yang kita pimpin. Karena pada akhirnya, kisah Anas bin Malik ini bukan cuma cerita masa lalu. Ini adalah cermin yang ngajak kita buat ngelihat diri kita sendiri di dalamnya.